Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adikku kelas 6. Semangat belajar dalam meraih cita-cita kalian ya. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran yang keempat, tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Bagaimana adik-adikku kelas 6 sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk bersama kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sahabat belajar kelas 6, kalian simak gambar yang ada dalam layar kalian. Nah, di sini ada gambar Udin dan kakaknya ya, tepatnya kakak sepupunya. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Nah, dalam gambar mereka sedang menonton tayangan televisi tentang tari seni kreasi daerah. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Nah, kalian bisa lihat ya. Kemudian suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Nah, di sini juga agak sedikit kelihatan ya, jakunnya punya Arif, sedangkan jakun Udin belum nampak. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Untuk lebih memahaminya lagi, kalian khususnya ini yang anak laki-laki terlebih dahulu. Untuk mengetahui kalian sudah masuk masa pubertas atau belum, kalian jawab 5 pertanyaan yang ada dalam kolom yang sudah disediakan. Yang pertama tentang tumbuhnya rambut tipis di bagian tubuh selain rambut di kepala. Kalian tinggal jawab sudah atau belum. Begitu juga, apakah jakun di leher kamu sudah nampak besar? Kemudian, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar? Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar, serta apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Nah, jika kalian sudah menjawabnya dan kolom jawaban sudah lebih banyak dipilih, maka kesimpulannya kamu sudah masuk masa pubertas. Tapi jika jawabanmu lebih banyak belum, maka kamu masih masa anak-anak. Selanjutnya untuk anak perempuan, ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut kepala? Kemudian, apakah kamu mengalami perubahan suara menjadi lebih melengking? Dan apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Serta apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Jika jawaban sudah lebih banyak, maka anak yang perempuan kamu berarti sudah masuk masa pubertas. Jika lebih banyak yang belum, berarti kamu masih dalam masa anak-anak. Selanjutnya nih, berkaitan dengan tari kelana topeng yang disaksikan oleh Udin dan Arif. Untuk memahaminya lebih lanjut, yuk kita bersama membaca bacaan tentang tari kelana topeng. Kalian simak baik-baik ya. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Selanjutnya, gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng.
Selanjutnya, yuk kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini terkait dengan bacaan yang sudah kita baca tadi. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi? Tentu saja ya, informasi tentang Tari Kelana Topeng. Kemudian, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judulnya dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks berjudul Tari Kelana Topeng? Tepat sekali, sudah sesuai ya antara judul dan isi bacaan secara keseluruhan. Dan pertanyaan yang terakhir, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi tersebut? Tepat sekali, informasi yang kita peroleh setelah membaca teks tersebut yaitu mengetahui asal Tari Kelana Topeng, kemudian unsur-unsur Tari Kelana Topeng, dan busana serta properti Tari Kelana Topeng. Nah, adik-adikku kelas 6, selanjutnya kalian akan mendapatkan kegiatan berupa pengamatan pada tampilan karya tari kreasi daerah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kalian tidak menemukan tampilan karya seni daerah, maka kalian juga bisa mencari di YouTube ataupun di media sosial yang lainnya. Setelah itu, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian tentukan nama tariannya apa, asal daerah tariannya apa, serta unsur karya tari yang diamati apa saja, dan berikan tanggapanmu terhadap karya tari tersebut. Jangan lupa di adikku kelas 6, laporkan hasil pengamatan kalian kepada Bapak Ibu gurumu. Iya, cukup sampai di sini ya pembelajaran yang kita lalui hari ini. Semoga bermanfaat, kalian tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.